untuk Stadion Gorabati sekarang itu ukurannya sama dengan salah satu stadion di Inggris, Wembley Stadium. Wembley Stadium. Kita bisa lihat bahwa Asosiasi Kota Kepulauan sebagai jadikan GOT itu sebagai oleh project. Jadi semuanya rujukannya ke PSSI, dalam hal ini PSSI kira-kira ke depan itu bisa memberikan pembiayaan untuk di bidang olahraga sepak bola kepada organisasi PSSI yang ada di kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Gorabati Open Turnamen, kau kebanggaan kami. Ciptakan insan berprestasi menuju kejayaan. Gorabati Open Turnamen, ciptakan kedamaian, tingkatkan semangatmu, raihlah cita-cita. Kembali lagi bersama saya Muhammad Novel Kasman di podcast Gorabati Open Turnamen ke-26 tahun 2023. Selamat malam, salam olahraga bagi pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, khususnya di Kota Tidore Kepulauan. Baik, malam ini kembali lagi kita kedatangan narasumber yang bisa dibilang bukan sembarang narasumber. Sudah hadir bersama saya di sini Ketua Askot Kota Tidore Kepulauan, Bapak Muhammad Abu Bakar, dan salah satu ketua pemuda terbaik Kelurahan Gorabati, Pak Junaidi Saleh, yang juga Ketua Persikota Kota Tidore Kepulauan. Bukan aplaus deh. Jadi terima kasih ini Bapak Ketua-ketua ini sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa ini, masih menyempatkan waktu untuk bersama dengan kami panitia di podcast Gorabati Open Turnamen. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Jadi untuk 1 jam ke depan ini orang akan bercerita soal yang pasti soal sepak bola lah. Soal sepak bola Kota Tidore Kepulauan yang dimana orang tahu bahwa di tahun 2023 ini pasca Idul Fitri tahun 2023 Gorabati akan kembali melaksanakan event yang sempat vakum 4 tahun atau 5 tahun ke belakang, yaitu Gorabati Open Turnamen. Oke. Jadi yang pertama ini mungkin saya tanya dulu ke Ketua IPPG, Pak Ketua, terkait dengan Gorabati Open Turnamen ini. Gorabati Open Turnamen ini juga merupakan program kerja dari Ikatan Pemuda Pelajar Gorabati. Mungkin Pak Ketua bisa jelaskan sedikit terkait dengan GOT. GOT ini artinya bagi Gorabati dan untuk orang semua itu seperti apa? Untuk Ketua, silakan. Baik, terima kasih. Salam olahraga, salam pecinta bola di Kota Tidore Kepulauan dan Maluku Utara. Perlu kami sampaikan bahwa Gorabati Open adalah turnamen yang diselenggarakan oleh Ikatan Pemuda Pelajar Gorabati yang tujuannya adalah bagaimana bisa membina terkait dengan olahraga sepak bola. Sebelumnya mungkin saya ulas kembali terkait dengan sejarah sepak bola. Jadi kalau bicara bola berarti bicara sejarah di mana sepak bola ini dulu itu tidak dikenal orang dan merupakan olahraga yang paling terbelakang. Nah, jadi bagaimana olahraga ini bisa dikenal orang? Salah satu Presiden FIFA Robert Williams menyampaikan bahwa bagaimana sepak bola ini bisa dikenal orang, maka perlu dilaksanakan kompetisi sebanyak mungkin. Dan ini terbukti bahwa sepak bola sekarang sangat digemari oleh masyarakat di seluruh dunia. Kemudian kita berbicara Gorabati Open, ini merupakan program kami. Kemudian sudah dilaksanakan kurang lebih dengan tahun ini kurang lebih 26 kali. Kemudian secara rutin dilaksanakan sejak tahun 1989. Kemudian ini merupakan event, salah satu event tertua di seluruh Indonesia. Kan kita tahu bahwa event tertua di seluruh Indonesia salah satunya adalah Piala Marhain, kemudian Piala Thomas,
Dan harapannya adalah ini merupakan event tertua di Maluku Utara, maka ini adalah event ini harus kita jaga. Kita jaga. Harus kita jaga, bukan untuk orang Burabati, tapi orang Tidore bakal orang di Maluku Utara. Luar biasa, luar biasa. Kemudian Burabati Open ini salah satu membina di bidang olahraga sepak bola, dan ini terbukti banyak pemain-pemain yang berlaga di kancah nasional sudah berlaga di event Burabati Open. Salah satunya adalah Rahmat Rifai, kemudian Dula Jamrud, kemudian Armain, Ilhamuddin Armain, itu salah satunya. Ini terbukti. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Berikan aplaus sekali lagi dulu. Nah. Kalau untuk Ketua Askot sendiri, GOT itu berkesan untuk Pak Ketua Askot itu seperti apa? Lihat GOT ini dalam penyelenggaraan tiap tahunnya. Mungkin bisa berikan pandangan sedikit buat GOT. Terima kasih atas kesempatan diberikan, Bung Opal. Sebelumnya saya berikan apresiasi kepada panitia event turnamen GOT untuk tahun 2023 dengan lancar awal ini menjadi suatu kehormatan bagi seluruh pecinta sepak bola di Kota Tore Kepulauan. Tentunya saya sebagai Ketua Askot berikan apresiasi karena panitia menggagas program podcast ini dengan tujuannya untuk mengeksplorasi, lebih kenal lagi kepada bola, kepada pecinta di Kota Tore Kepulauan. Kalau pandangan saya terkait dengan GOT untuk pelaksanaannya, yang tadi sudah disampaikan bahwa kevakumannya kurang lebih 4 tahun. Ini bukan soal karena kondisi pandemi kemarin, sehingga saya pikir ini semua masyarakat Indonesia khususnya di Kota Tore Kepulauan yang notabene-nya pecinta sepak bola yang antusias sekali dengan bola menunggu kapan pelaksanaan GOT itu. Maka pada hari ini saya selaku Ketua Askot menyampaikan bahwa menjaga kualitas persepak bola Kota Tore Kepulauan ini terutama di kalangan yang bisa membawa citra Persikota di kancah lebih depan lagi, sehingga animo masyarakat terkait dengan GOT ini sangat tinggi. Karena dewasa ini ada beberapa teman-teman di luar sana di kelurahan melakukan kegiatan event-event tertentu, tapi ini menjadi dasar pijakan kami di Askot bahwa yang kita nanti kan ini adalah GOT. Makanya GOT ini sudah familiarnya sudah dikenal di Maluku Utara. Sehingga banyak hal yang harus orang berpijak sehingga ke depan tahun 2003 itu lebih kualitas lagi untuk peningkatannya. Oke, luar biasa. Berikan aplaus dulu. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua Askot tadi itu juga menjadi tantangan buat panitia tahun 2023 nih, panitia kali inilah. Karena rata-rata panitia tahun ini itu panitia anak-anak muda yang baru mengelola event yang bisa dibilang terbesar di Maluku Utara khususnya. Terkait dengan kesiapan panitia ini mungkin Ketua IPPG bisa jelaskan atau bisa ceritakan sedikit terkait dengan persiapan panitia sejauh ini kayak bagaimana? Jadi terkait dengan kesiapan panitia ini saya lihat cukup luar biasa. Kemudian dari sisi fasilitasnya saya rasa sudah luar biasa. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa saya selaku Ketua IPPG punya keinginan besar bagaimana sehingga pelaksanaan Burabati Open turnamen ke-26 pasca Idul Fitri nanti bisa berjalan dengan aman, lancar, kemudian memberikan salah satu prioritas pertandingan yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Tidore, bakal masyarakat
Maluku Utara. Kemudian perlu kami sampaikan terkait dengan panitia kami selalu berbenah setiap tahun ke tahun terkait dengan fasilitasnya, kemudian menyangkut dengan persoalan keamanannya, kemudian persoalan regulasinya. Kami tetap selalu mengevaluasi selalu berbenah diri kepada setiap tahun untuk kegiatan pelaksanaan Gurabati Open Turnamen. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Kasih aplaus dulu. Jadi supaya orang lebih santai lagi, mungkin tong minum dulu, Pak Ketua. Mungkin bisa dicoba ini dulu orang punya minuman ini. Dingin jadi saya belum bisa. Oke, sudah minum sudah terpapar. Wah, dingin. Ini nanti mungkin Pak Ketua nanti coba ini minuman ini bukan sembarang. Minuman ini dari samanta.id. Oh, samanta.id. Ya. Bagi teman-teman yang mau dapat ini minuman sama dengan di Torang ini, silakan saja, kafenya itu terletak di Tanah Abang. Kalau bisa juga melayani pesan online. Nanti ada nomor yang disiapkan di sini. Oke. Ini luar biasa enak Pak Ketua. Siap. Oke. Jadi itu. Jadi apa yang kemudian disampaikan yang pasti Ketua PPG ini kalau bisa dibilang itu terkenal lah untuk kawal teman-teman panitia dalam hal persiapan GOT tahun 2026. Karena tadi orang ingin menampilkan dan mempertahankan GOT bila perlu meningkatkan kualitas daripada GOT itu sendiri. Yang berikut ini soal ini karena kebetulan ada Ketua Askot ini. Saya ingin tanya sedikit soal Askot itu, mungkin orang banyak bertanya. Askot itu orang punya tugasnya apa, kasarnya begitu. Mungkin Pak Ketua bisa jelaskan Askot itu ruang lingkupnya bagaimana, tanggung jawabnya apa, kewenangannya apa. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjelaskan sedikit tugas dan tanggung jawab Asosiasi PSSI Kota Dore Kepulauan. Kalau bicara tentang kompetisi, tentunya kita berkiblat ke statuta PSSI atau regulasi aturan yang sudah ditetapkan, dan itu pun menjadi landasan kita merujuk kepada pertandingan bisa saja dilakukan di level kelurahan maupun desa, yang notabene-nya adalah kesepakatan meeting. Tapi itu turunan dari statuta PSSI. Ada kesepakatan yang tidak terikat di statuta, bisa saja dia terikat pada saat kesepakatan meeting antara panitia dengan pemilik klub, klub atau tim-tim yang ikut berkompetisi pada saat itu. Kemudian dalam unsur lain dari sisi asosiasi itu, misalnya terjadi pelaksanaan kegiatan, maka panitia wajib mengajukan permohonan untuk meminta perangkat pertandingan. Jadi maka pertandingan itu akan diberikan rekomendasi kepada panitia tertentu yang melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya dalam hal ini di sepak bola. Di situ kami akan meminta kepada komite wasit dan punya berkepentingan, berpunya wewenang agar dapat melaksanakan kegiatan persepak bola yang sudah diminta oleh panitia tertentu, misalnya GOT. Di sini tentunya kami berpijak bahwa apa yang kami lakukan itu betul-betul dia bawa naungan asosiasi dengan dasar pada statuta. Semuanya ada pada statuta. Karena kalau wasit yang punya melaksanakan kegiatan itu tentunya harus berlisensi. Kalau tidak berlisensi, dia tidak punya kewenangan untuk memimpin pertandingan itu. Ya minimal di kabupaten kota, ya minimal dia bisa berlisensi
C. Lisensi C untuk wasit. Kalau di provinsi berlisensi B. Dan nasional itu berlisensi A. Itu sudah kategori yang lebih besar. Kemudian perlu diketahui juga bahwa di dalam pengorganisasian itu kita mengorganisir seluruh perangkat-perangkat yang ada di situ. Di situ juga ada komite disiplin. Nah, komite disiplin bertujuannya agar menjaga kesenjangan pada saat pelaksanaan GOT misalnya dia terjadi, maka terjadi riak-riak kecil, maka komisi disiplin itu yang punya berkewenangan untuk mempertimbangkan ketika terjadi hal-hal. Tapi tidak terlepas dengan kesepakatan meeting tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik itu hal-hal yang mengharuskan komisi disiplin harus bisa mengambil sikap itu hal-hal yang seperti apa? Ya, disiplin misalnya sekarang kita sudah terjadi kasus seperti yang kemarin di Tarkam, contohnya seperti di Tugu Haji. Seharusnya keputusan itu mutlak harus diputuskan pada saat itu. Misalnya penonton masuk lapangan. Karena keputusan itu atas kesepakatan antara panitia dengan manajer. Kalau memang keputusan itu sudah mutlak, kenapa harus tidak pada saat itu diputuskan? Kemudian diberikan ruang itu. Akhirnya dia terjadi kesenjangan. Berarti di hal-hal kayak gitu komisi disiplin itu yang kita pertimbangkan itu sehingga harus diputuskan pada saat itu. Harus juga. diselesaikan pada saat itu juga. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin sedikit lagi Pak Ketua terkait dengan perangkat pertandingan tadi. Mungkin Askot kan membawahi soal itu. Apa berarti bisa dihimbau bahwa untuk penyelenggara event seperti GOT ini kan kebanyakan itu orang di event-event di kabupaten kota nih karena modal baku kenal dengan wasit, dorang langsung panggil wasit itu nanti wasit hubungi dia teman-teman bilang itu harusnya tidak bisa kayak gitu, harus menyurat secara resmi ke asosiasi. Oke. Jadi itu untuk teman-teman panitia jangan karena Om Rais ada sini kuntong langsung kalau lobby tidak bisa, harus menyurat ke atas di Askot secara organisasi. Nanti Askot yang mengeluarkan rekomendasi. Askot berkoordinasi dengan komite wasit. Dalam hal ini adalah Rais. Rais kan kebetulan dia sebagai ketua komite. Ya walaupun dia ketua tapi secara organisasi orang harus menyurat. Itu. Terus kasih apa sih? Mungkin sedikit lagi soal Askot ini. Belakangan itu informasi yang orang dapat ada terjadi dualisme perwasitan kepengurusan. Mungkin untuk saat ini masih ada keterada tuh Pak. Ini supaya tonjang salah langkah orang. Ini ketua bisa. Ini karena kalau saya secara organisasi ini karena kebiasaan yang sebelumnya, sehingga dengan periodisasi yang kami jalin ini, dan itu juga kita sudah sepakat rapat kerja kemarin bahwa kita satukan. Ini karena perbedaan ini karena masing-masing ego saja, ego. Nah, sehingga bola ini tidak bisa membedakan bahwa si A ini adalah wasit yang paling terbaik atau si B ini wasit terbaik. Semua melahirkan wasit yang sudah ikut diklat atau ikut pelatihan itu ansinya bahwa orang-orang punya kompeten. Jadi tidak ada include-nya bahwa dia itu dari orang yang punya kemampuan yang lebih dari yang bersangkutan, tidak. Tapi kami menyadari bahwa kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kemarin kita kesepakatan dan saya satukan, sehingga porsi di Askot itu kita ada di situ kan ada ketua komite wasit. Jadi seluruh menginformasikan kepada seluruh kelurahan maupun desa yang melaksanakan kegiatan event turnamen atau kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan bola harus diberikan kewenangan atau diberikan informasi ke kami atau dalam hal ini laporan ke kami pada pelaksanaan, sehingga
Askot kasih mengeluarkan rekomendasi berdasarkan permintaan dari panitia yang melaksanakan kegiatan event turnamen itu sendiri. Nah, sehingga pada saat ini kami sudah rangkum semua saat itu. Itu diantaranya versinya Pak Haris misalnya, terus versinya Pak Arnang dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu kami sudah disatukan satu. Jadi semua ansnya ada di asosiasi. Nah, di Askot. Askot yang kewenangan untuk berikan siapa yang kewenangan wasit untuk pada saat memimpin pertandingan saat itu. Dan kami menilai juga kalau apabila di balik itu wasit yang sengaja, artinya sengaja artinya melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar, tidak profesional dalam pertandingan, maka kami akan mengevaluasi kembali dan tidak bisa lagi untuk ikut serta dalam. Berarti Askot punya kewenangan sampai dengan mencabut lisensi perwasitan itu. Kami tidak mencabut, tapi kami berikan teguran saja karena wasit, karena mencabut itu ada tahapannya itu lebih tinggi, karena itu ranahnya ada asosiasi juga untuk wasit itu juga ada. Jadi kami tidak punya kewenangan, tapi kami mempertimbangkan itu. Mempertimbangkan itu untuk sampaikan kepada panitia gitu. Nah, sehingga yang bersangkutan pada saat ini misalnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau terjadinya etika dalam pada saat pertandingan, maka saat itu asosiasi bisa memberikan teguran dalam bentuk secara tertulis maupun secara lisan baru secara tertulis. Itu dia mekanismenya. Luar biasa. Mungkin Pak Ketua so lihat orang punya stadion ini punya pembenahannya luar biasa. Ini Pak Ketua IPPG ini dan juga Ketua Persikota ini, selain Ketua IPPG dia juga Ketua LPM di Kelurahan Gurabati. Jadi fasilitas di lapangan Gurabati saat ini, di Stadion Gurabati saat ini itu luar biasa. Mungkin Pak Ketua bisa jelaskan sedikit terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diperbarui sejak dengan vakumnya kemarin, itu mungkin Pak Ketua bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gurabati. Alhamdulillah kemarin kami dipercayakan sebagai Ketua LPM. Kemudian mana yang menjadi program kegiatannya LPM, alhamdulillah sudah selesai, yaitu Tribun Sebelah Barat. Kemudian penanaman rumput. Kemudian yang kedua, tak lupa kami ucapkan terima kasih pada pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini kurang lebih 2 tahun memberikan dukungan terkait dengan pembinaan sepak bola di Kota Tidore Kepulauan, bakal di Maluku Utara, dalam dukungan memberikan kegiatan pembangunan untuk tribun utama, kemudian penataan lapangan Stadion Gurabati. Ini bentuk dalam bagaimana kami selaku Ketua IPPG, bagaimana bentuk ini merupakan bentuk supaya untuk pelaksanaan kegiatan Gurabati Open ke depan itu bisa lebih memberikan fasilitas yang lebih baik, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan turnamen itu untuk pemain itu bisa merasakan bagaimana yang menjadi stadion untuk mendukung kegiatan pertandingan nanti. Mungkin seperti itu. Ini kenapa saya perlu tegaskan itu, karena kalau wasit sudah bagus, stadion sudah bagus, penonton datang nyaman, pemain datang kuliah dengan fasilitas yang bagus, ini kan permainan tadi kan semakin berkualitas. Dan hal-hal yang seperti itu menurut saya itu bisa menekan orang untuk bikin kacau di lapangan. Karena kalau datang lapangan so bagus, wasit so bagus, penonton so rasa nyaman, berpikir untuk bikin kacau dengan pikiran bodoh-bodoh itu kan seterada. Karena biar bagaimanapun penyelenggaraan event ini kalau orang kacau dengan ini kan
Kepala Saki mungkin berbicara soal itu, mungkin harapan dari Pak Ketua ini selain fasilitas wasit, mungkin ada himbauan atau harapan kepada tim-tim dalam hal ini mungkin dari sisi kepelatihan dan lain sebagainya, mungkin ada harapan dari Pak Ketua. Saya pada prinsipnya memahami persoalan-persoalan terkait dengan penyelenggaraan persepak bolaan di Kota Tua Kepulauan. Kami asosiasi pada prinsipnya bahwa kami akan berapa agenda yang kami lakukan itu kami harus atur jadwal pelaksananya. Pertama saya harus duduki persoalan ini dulu. Jangan sampai kemudian banyak event, artinya banyak event juga tidak baik juga dalam kualitas. Jadi kami asosiasi sudah buat jadwal atau kalender. Kalau GOT Asosiasi Kota Tua Kepulauan jadikan itu sebagai kalender kalender asosiasi untuk GOT itu dalam 1 tahun itu pada pelaksanaan di Habis Idul Fitri. Habis Idul Fitri. Itu sudah ditentukan. Nah, sehingga jangan sampai kemudian ada hal-hal lain kemudian dia bersamaan dengan event yang lain atas lagi. Itu yang harus kita akan buat kalender. Kalender untuk event-event persebolaan khususnya di Kota Kepulauan. Karena setelah pasca Covid itu dia menjamur. Jadi kami tidak bisa pastikan bahwa di dalam 1 bulan itu bahkan 2 sampai 3 event turnamen yang dilakukan. Makanya ini juga dibutuhkan pemahaman yang pemahaman konsep yang sama, sehingga untuk kualitas, kalau kita bicara kualitas sepak bola ini kan bicara tentang event yang nantinya diikuti. Kalau misalnya hanya biasa-biasa saja, orang bisa saja ambil pemain yang memang menurut saya itu yang punya levelnya di misalnya di Liga 3 seharusnya atau Liga 2 dong menjaga dong punya kualitasnya. Kadang-kadang Liga 3 atau Liga 2 yang belum dilaksanakan kemudian diambil pemain itu kemudian pas pada level di bawah itu kan kayaknya tidak sebanding lurus ya. Nah, bukan berarti bahwa kita mengabaikan ini, tapi kita harus kembangkan potensi-potensi persebolaan di Kota Tua Kepulauan ini, karena di Kota Tua Kepulauan itu kalau pemain itu sudah bagi saya itu tercover semua, itu semua bakat alam. Jadi mereka punya potensi yang cukup baik. Sisa kita kita lebih kuat lagi, perkuat di SSB dan lain sebagainya, sehingga persebolaan Kota Tua Kepulauan itu lebih kualitas lagi. Itu pada sisi itu. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan, nantinya GOT ini jadi ikon role model sebagai asosiasi Kota Tua Kepulauan, sebagai jadikan GOT itu sebagai pilot project. Jadi semuanya rujukannya ke makanya kualitas itu. Maka saya sarankan kalau boleh setiap tim yang masuk itu betul-betul yang harus punya istilahnya namanya sudah tim-tim namanya sudah membahana di seluruh sudah dikenal secara umum lah, terutama di Maluku Utara. Sehingga ketika penonton yang ikutnya datang itu mereka sudah tahu event itu, kalau event punya kualitas maka pemain juga berkualitas. Jadi ini menjadi catatan penting buat asosiasi, sehingga kita buat kalender itu sehingga dia bisa membawa seluruh kelurahan atau desa yang melaksanakan kegiatan event turnamen. Kita contoh seperti di Tidore ini kita lihat Topman, kemudian juga Tugu Haji dan sebagainya. Karena di bulan Februari misalnya, mungkin para pelaksanaan Topman umur 23. Tapi ini tentunya kami sudah mendapatkan surat, dan kemudian kami sudah dalam proses rekomendasi dari ASKOT untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Jadi selain dari harapan
kualitas panitia. Selain itu fasilitas yang mungkin sudah disampaikan tadi bahwa kalau kita rasa penonton tetap nyaman, panitia rasa nyaman kepada penonton, maka semakin baik kualitas orang akan nonton di Gurabati. Karena Gurabati itu semua terkenal, bahkan bukan hanya di sini tapi di Papua maupun di Makassar. Ini tentunya ada beberapa teman-teman yang lain, misalnya Ketua Askot Kota Ternate, kemudian Halteng. Itu juga kemarin mereka sudah konfrontir soal Liga 3. Tapi setelah kita dapat informasi bahwa dari PSSI mengeluarkan surat, mungkin suratnya, tapi apakah pelaksanaan ini masih tertunda di kapan tidak tahu. Tapi pemberitaan tadi bahwa Asprof bersih keras untuk melaksanakan kegiatan itu. Nanti kita lihat apakah pelaksanaan itu dia jalan atau tidak. Ini tentunya kita bersama berharap bahwa dengan sepak bola Kota Tidore lebih berkualitas dengan anak muda yang punya talenta, terutama saya lihat di Gurabati ini. Di lain dari di luar sana, tapi Gurabati itu saya lihat potensi-potensi yang ada di lokalan itu cukup luar biasa. Itu terutama karena terkait dengan beberapa kelurahan yang kami konfirmasi itu termasuk Gurabati dengan Mareku ditambah dengan Sosio. Ini bukan berarti bahwa kami bukan bicara soal yang lain, tapi biasanya kita di Kota Ture Kepulauan ini ketika topmen atau ketika turnamen baru kita melangkah untuk berlatih. Tetapi ada kelurahan-kelurahan lain yang punya hampir setiap hari sudah dijadwalkan memang. Sehingga menumbuh kembangkan untuk SSB itu sangat penting. Karena mereka itu yang nantinya mengganti kita punya saudara-saudara kita yang nantinya berada di permainan yang lebih dekat lagi, itu ke Liga 3, Liga 2 maupun Liga 1. Jadi mungkin itu kasih aplaus dulu. Yang untuk soal tadi tuh pengembangan sepak bola tentunya dengan beragam event yang dijalankan termasuk dengan GOT yang sudah mulai banyak dilaksanakan di kampung-kampung. Dan untuk GOT sendiri ini kan ada beberapa tim yang sudah mulai daftar dengan kasih lihat orang punya DKT itu banyak diisi pemain-pemain dari Liga 3, Liga 2, Liga 1 bahkan yang akan ikut andil dan berpartisipasi dalam event kali ini. Kalau pemain semodel levelnya sudah di atas rata-rata kayak begitu, setidaknya dibarengi dengan ini kan tim-tim yang di bawah naungan Askot, bisa disebut dengan tim-tim Tarkam yang ada di Kota Ture Kepulauan. Maka untuk panitia kali ini Pak Ketua itu membuat satu regulasi bahwa tim yang bertanding di GOT yang memimpin dalam hal ini pelatih itu harus berlisensi C. Mungkin pandangan dari ketua dua-dua bagaimana untuk pelatih? Mungkin dari ketua untuk baik, terima kasih. Karena ini juga sebentar Pak, keputusan ini kan juga diinisiasi oleh teman-teman panitia. Mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit kenapa pelatih harus berlisensi C? Mungkin bisa dijelaskan. Jelasnya bahwa kami menginginkan pertandingan yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada pelatih yang berlisensi C ini juga lebih baik sehingga bisa menciptakan pertandingan yang baik. Yang jelasnya bahwa untuk GOT ke-26 pasca Idul Fitri nanti mungkin di regulasi kami Pak Ketua mungkin bisa disampaikan bahwa untuk klub-klub di bawah naungan Askot maupun Askap di Maluku Utara yang ikut dalam kegiatan GOT nanti itu diharuskan atau diwajibkan untuk
pelatih yang memimpin salah satu tim harus berlisensi C. Paling dasar. Itu. Dan ini kemudian untuk salah satu bentuk pemberdayaan juga dalam pelatih-pelatih yang sudah punya lisensi. Mungkin seperti itu. Mungkin untuk itu Ya, kalau saya menyederhanakan saja karena persoalan yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa itu lebih berkualitas. Ya. Karena kalau memang kita lebih memperkuat itu, maka tingkat kualitas bermain itu dia lebih tinggi dan kerawanan kericuhan itu dia sebenarnya menurun. bisa diminimalisir. Nah, bisa minimalisir masalah-masalah yang kecil. Kemudian perlu disampaikan juga bahwa di asosiasi Kota Kepulauan PSSI yang mungkin sudah dikatakan oleh Pak Ketua Persikota ini bahwa nantinya dalam proses pertandingan ini pula menunjukkan kepada kelurahan-kelurahan lain yang berpotensi untuk melaksanakan kegiatan event turnamen. Ya, ini kembali ke diri saya bahwa yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu itu menjadi dilematik buat saya. Saya pikir teman-teman di panitia GOT ini jangan lagi menimbulkan hal-hal seperti itu lagi. Karena ini dibutuhkan pemain-pemain selain dari luar dari Tidore. Karena ini juga pun saya menyampaikan kepada panitia dan saya bukan memohon tapi saya bermohon dan kemudian saya harus sampaikan bahwa untuk GOT kali ini harus merujuk di PSSI Kota Tidore Kepulauan sehingga kita punya wasit itu cukup banyak begitu sehingga kita bisa berkomunikasi, kita bisa lintas komunikasi itu dia lebih baik. Bisa saja kita sampaikan ke Asprof itu sebagai pemberitahuan karena pelaksanaannya, karena tim juga di luar dari Kota Tidore seharusnya begitu seperti itu. Tapi ansinya ada di asosiasi Kota Tidore Kepulauan. Nah itu dia lebih rentang itu lebih kecil daripada bukan berarti bahwa saya mau kecil tidak, tapi ini asosiasi sudah berjalan orang kenal memang kenal setelah pasca, bukan berarti bahwa saya jadi ketua kemudian saya menggambarkan seluruh bahwa keberhasilan tidak, tapi sebelumnya itu kan mereka tahu bahwa ASKOT seperti apa. Karena setelah saya jadi ketua saya turun seluruh dari komponen-komponen yang paling di bawah, desa maupun kelurahan. Saya turun dan saya berikan bantuan itu atas nama asosiasi, sekalipun itulah pribadi. Tapi saya menunjukkan bahwa asosiasi sebenarnya seperti ini. Dan kami juga membuat surat kepada di Polres. Jadi di kelurahan desa yang melaksanakan kegiatan turnamen sepak bola itu tanpa rekomendasi dari ASKOT, dari Polres tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Dan itu sudah ada mitra dan itu sudah ada kesepakatan antara kami dari PSSI, Asosiasi PSSI Kota Kepulauan dengan pihak Polrestas sekarang. Karena sekarang itu mereka sudah naik status. Saya pikir ini sudah kita sudah kebetulan lebih kualitas untuk keamanan dan sebagainya. Dan nantinya saya akan juga bersama-sama dengan teman-teman terkait dengan pelaksanaannya, karena tidak terlepas dengan kerja-kerjanya Asosiasi PSSI Kota Kepulauan. Dan saya siap untuk mendukung dan saya siap untuk di mana saja dalam pelaksanaan. Karena Pak juga sebagai selain dari ketua asosiasi, beliau juga ada di kepengurusan ASKOT, Asosiasi PSSI Kota Kepulauan. Ya. Saya kira itu catatan penting buat panitia kali ini. Dan sudah saatnya di Kota Tidore Kepulauan itu, kalau cuma pelaksanaan event yang biasa-biasa saja itu tidak perlu.
mau terlihat keren sekarang itu adalah harus tertib administrasi. Disiplin administrasi itu perlu supaya mencegah hal-hal yang tidak orang inginkan. Saya kira itu demikian. Aplaus sekali lagi dulu. Ketua. Ini sudah hampir 30 menit lebih ya. Torang sudah dekat di akhir-akhir acara nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi sebelum torang tutup. Untuk ketua sendiri ini. Ketua PPG ini juga kan ketua Persikota. Banyak sekali event-event pelaksanaan bola di Kota Tore Kepulauan. Yang paling mendekat dekat pelaksanaan ini kan misalnya Topman dan yang paling bergengsi tentunya Gorabati Open Turnamen. Mungkin sebagai ketua Persikota sendiri, ajang-ajang kompetisi ini untuk ketua Persikota seperti apa? Apakah ada tim yang memantau khusus terkait dengan tim-tim yang bermain dari sisi pemainnya? Mungkin bisa dijadikan sebagai bibit-bibit yang nanti masuk ke Persikota mungkin dari ketua sendiri. Ya, baik, terima kasih. Yang jelasnya bahwa bukan cuma Gorabati Open Turnamen ya, yang mana menjadi kegiatan turnamen selain Gorabati, kami selalu memantau mana bakat-bakat pemain yang ada di Kota Tidore Kepulauan yang punya talenta. Ini menjadi semacam suatu perhatian penuh dari Persikota bagaimana bisa mengembangkan pemain yang punya talenta dalam sepak bola. Kemudian terkhusus lagi di Gorabati Open nanti untuk tahun ini pasca Idul Fitri, mungkin ini menjadi perhatian kami. Perhatian kami untuk melihat pemain-pemain yang bisa kami ambil untuk masuk dalam persiapan skuad Persikota Kota Tidore Kepulauan. Mungkin seperti itu. Mungkin Pak Ketua saya ingin tahu, mungkin dalam waktu dekat ini posisi Persikota sekarang untuk di sepak bola Indonesia itu dia masuk di kategori mana tuh? Di Liga 3. Masuk di Liga 3. Mungkin dalam waktu ini mungkin masih libur ya untuk Liga 3. Mungkin harapan ketua ini kan semenjak jadi ketua Persikota ini belum ada event yang resmi yang diikuti ya. Liga 3 ini belum jalan ya. Mungkin harapannya untuk Persikota ke depan ini seperti apa Pak Ketua? Terima kasih. Jadi harapan kami sebagai ketua Persikota yang jelasnya bahwa Kota Tidore Kepulauan ini sangat mempunyai banyak bakat untuk anak-anak muda di bidang olahraga sepak bola cukup banyak. Bakal saya menyampaikan bahwa Tidore ini adalah ladang lumbungnya pemain sepak bola. Kenapa? Dibuktikannya dengan kemarin untuk liga kegiatan liga maupun kegiatan Poprov dan lain-lain, banyak pemain Kota Tidore Kepulauan yang kami rekomendasikan untuk ikut bergabung dalam klub-klub yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Ini membuktikan bahwa orang Tidore itu banyak pemain yang di bidang olahraga sepak bola. Kemudian kalau berbicara bola ini mungkin butuh pembiayaannya cukup besar. Pembiayaan cukup besar. Harapan saya sebagai ketua Persikota mungkin ini ke PSSI, dalam hal ini PSSI kira-kira ke depan itu bisa memberikan seperti pembiayaan untuk di bidang olahraga sepak bola kepada organisasi PSSI yang ada di kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin harapan kami seperti itu, sehingga untuk pembinaan sepak bola yang ada di Kota Tidore Kepulauan ini bisa berjalan dan bisa melahirkan pemain-pemain yang bisa bisa ikut serta dalam kancah sepak bola nasional, bakal kancah sepak bola internasional. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Jadi mungkin ini sudah mau hampir 1 jam ini Pak Ketua. Jadi sebelum torang akhiri torang punya pertemuan ini, tadi juga sempat disinggung oleh ketua Askot bahwa di masa kepengurusan dia ini Askot mulai
dikenal bukan melebih-lebihkan, tetapi itu fakta Pak Ketua. Karena tadi turun ke event-event yang di tingkat desa kelurahan saja itu Pak Ketua turun, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ketua ini perlu orang tahu bahwa, dan itu sudah orang banyak tahu, ketua ini dalam hal kedermawanannya luar biasa. Saya kira hampir semua event itu Pak Ketua turun dan memberikan sumbangan. Tentunya GOT terlupa dong. Pasti untuk GOT sudah siap lah Pak Ketua ya. Saya kira untuk yang terakhir Pak Ketua, harapannya untuk apa? Bukan cuma GOT tapi untuk sepak bola Kota Toray Kepulauan ke depan itu seperti apa? Ya, tadi saya kasih kasih sterilkan soal asosiasi buat kalender tadi. Karena ini harus diatur dia sedemikian rupa sehingga pelaksanaan itu dia jalan lebih baik. Jadi yang kami di asosiasi dilihat pada kacamata pengorganisasian, kemudian melahirkan turnamen-turnamen di kelurahan ini dia cukup banyak. Maka kami saat itu mengambil langkah strategis untuk buat dalam bentuk kalender sepak bola di Kota Kepulauan. Jadi misalnya Gurabati Open Turnamen di Idul Fitri misalnya, terus kemudian juga Top Man di posisi bulan mana, kemudian Tugu Haji di bulan mana, kemudian Toloa di bulan mana, Gura Bunga di bulan mana, sehingga dia bisa terukur dan bisa dilaksanakan dengan baik. Ini tentunya kami atas nama organisasi harus memberikan kami meminta dukungan juga kepada panitia-panitia yang melaksanakan kegiatan yang khususnya di dunia sepak bola. Tentunya memberikan warna-warna baru untuk sepak bola di Kota Kepulauan. Saya minta kepada khususnya di panitia GOT bahwa ini menjadi saya lebih cenderung bukan soal lebih menitik beratan kepada GOT tidak, tapi ini sesungguhnya sudah terakar begitu. Sejak saya masih kecil itu sudah dikenal bahwa Gurabati lepas Lebaran itu Gurabati. Ini kami petakan itu sehingga pemahaman konsep seluruh masyarakat di Kota Toray Kepulauan itu lebih memahami lagi bahwa pertandingan di bulan ini sudah ditutup. Itu harus disampaikan. Kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa khususnya di level panitia, saya pikir GOT itu lebih siap, lebih berikan wahana-wahana baru, kemudian buat sebagai sebuah primadona, primadona untuk Kota Toray Kepulauan dengan masyarakat Maluku Utara ini, bahwa ketika mereka berkunjung nonton, orang mereka berkiblat ke Gurabati. Ini harus berikan yang terbaik, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa Gurabati kurang lebih 4 tahun sudah vakum pelaksanaan bola ini. Saya pikir dengan semangatnya ini masyarakat luar biasa untuk gotong royong. Saya lihat itu seperti itu, melaksanakan pembangunan yang luar biasa ini yang selama ini yang sudah dipetakan orang leluhur yang ada di Gurabati, kemudian di generasi-generasi muda yang memang luar biasa untuk semangat dalam pelaksanaan ini. Harus kita menjaga leluhur kita yang sudah tanamkan fondasi lapangan ini, sehingga orang betul-betul datang dengan nyaman dan lain sebagainya. Dan kemudian juga sampaikan kepada warga masyarakat untuk Gurabati agar pertama itu memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang datang untuk nonton di Gurabati. Mungkin harapan-harapan seperti itu. Siap, luar biasa. Untuk ketua IPPG sekaligus ketua Persikota, mungkin ada harapan untuk adik-adik panitia
dari Ketua IPPG dan harapannya untuk sepak bola Kota Tore Kepulauan ke depan seperti apa? Jadi terima kasih. Jadi harapan saya sebagai Ketua IPPG menaruh besar untuk tim-tim yang di bawah naungan ASKOT maupun ASKAP di Provinsi Maluku Utara yang ikut dalam Gorabati Open ke-26 tahun 2023 nanti. Perlu saya sampaikan bahwa untuk Pak Ketua fasilitas lapangan mungkin tadi saya sudah sampaikan mungkin terkait dengan ukuran lapangan. Nah, jadi mungkin untuk sajian pertandingan yang berkualitas lagi nanti untuk Stadion Gorabati sekarang itu ukurannya sama dengan salah satu stadion di Inggris, Wembley Stadium. Wembley Stadium. Kita ketahui bahwa Wembley Stadium merupakan salah satu stadion yang dipakai untuk laga final Piala Eropa tahun 2022. Kemudian harapan saya Gorabati Open ini sudah kurang lebih 26 pelaksanaannya. Ini merupakan event tertua bukan di Maluku Utara tapi bakal di Indonesia. Harapan saya untuk tim-tim yang berlaga di event 2023 nanti, mari orang jaga event ini. Bagaimana bisa menjaga ini? Mari orang buktikan pada saat kegiatan nanti. Bagaimana orang sama-sama untuk menjaga keamanan sehingga pertandingan Gorabati Open nanti bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan kita semua. Karena keinginan kami Gorabati Open ini bukan turnamennya orang Gorabati, bukan turnamennya orang Tidore. Keinginan kami adalah turnamen Gorabati Open ini adalah turnamen untuk semua untuk Maluku Utara. Bagaimana bisa membuktikan, bisa menjaga dan hingga turnamen ini bisa berjalan sampai ke depannya. Mari terus sama-sama menjaga keamanan dan sehingga pertandingan di Gorabati Open nanti bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai. Kemudian saya selaku Ketua Persikota menaruh harapan besar dengan kegiatan event ini. Mudah-mudahan persepak bolaan di Kota Tidore Kepulauan bakal di Maluku Utara ke depan lebih maju lagi. Saya kira sebelum saya akhiri ini mungkin dari teman-teman yang 50.000 hadir ini ada yang mau bertanya? Mungkin orang penarasumber hari ini itu jarang-jarang dong punya waktu untuk hadir di sini. Saya kira cukup ya. Nah, mungkin dari Ketua mungkin ada tambahan atau apa? Ya mungkin saya closing statement ya. Dalam itu. Kalau kualitas bola itu dia baik, maka seluruh perangkat pertandingan itu dia baik. Kalau dalam sisi materi orang akan berjiplak dalam soal kapasitas kapten sebagai wali kota. Tapi tentunya kita berpikir menjaga kapten itu adalah orang yang memberikan sebuah wahana baru untuk Gorabati. Kenapa? Kalau saya lihat beliau dengan luar biasa dengan memberikan semangat, memberikan sebuah pembangunan yang ada di sini. Saya lihat juga menjaga beliau itu lebih berharga untuk Gorabati ke depan. Maka event Gorabati itu sebagai langkah konkret ke depan bahwa beliau harus kita jaga dan menunjukkan doa kepada beliau. Itulah yang harus saya sampaikan. Mungkin Pak Ketua IPPG mungkin masih ada tambahan? Cukup. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua ASKOT Kota Tore Kepulauan dan Ketua IPPG Kelurahan Gorabati, Ketua Persikota juga. Terima kasih sudah bersama-sama berbagi cerita, banyak sekali informasi yang bisa kita petik. Dan untuk pencinta bola dimanapun Anda berada, jangan lupa kalau mau dapat minuman kayak di orang pemuka ini,
Ya, silakan hubungi biasa. nomor di bawah ini. Dan kalau mau datang langsung juga Ya. bisa di Tanah Abang, Tanah Abang. Ya. Kelurahan Indonesiana ya. Ya. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam sukses selalu. Semangatmu Ya. bila cita-cita.